Ismail Marzuki ternyata divonis 4 tahun di tingkat banding dan dinyatakan terbukti turut serta melanggar pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Tapi anehnya, sahabat cendol, TPPU justru dinyatakan tidak terbukti. Nah, dari sini banyak sahabat cendol mulai bertanya ya, kalau Mail disebut turut serta ya, dan Nikita Mirzani juga disebut turut serta. Lalu siapa pelaku utamanya? Jadi pertama-tama kita harus sepakat dulu satu hal yang fundamental ya. Dalam hukum pidana istilah turut serta bukan istilah sembarangan ya. Jadi turut serta itu dia berasal dari pasal 55 ayat 1 KUHP yang artinya ikut melakukan bersama dengan pelaku utama. Jadi secara teori hukum pidana, sahabat cendol, tidak mungkin ya semua pelaku hanya disebut turut serta ya tanpa ada satupun yang disebut sebagai pelaku utama. Nah, ini adalah prinsip dasar ya, bukan opini. Sekarang mari kita lihat faktanya ya. Nikita Mirzani diputus dengan turut serta melakukan pemerasan ya, berbasis elektronik dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian Mail juga diputus ya, turut serta melakukan pemerasan berbasis elektronik. Tetapi TPPU tidak terbukti. Artinya apa, sahabat channel? Dua orang sama-sama disebut turut serta. Tidak ada satupun amar putusan yang secara tegas menyebut pelaku utama. Jadi secara akademik ini sangat janggal ya. Nah, masalah kedua, ada ketidakkonsistenan TPPU ya. Jadi logika TPPU itu dia sangat sederhana ya. TPPU harus ada tindak pidana asal. Harus ada penguasaan atau aliran hasil kejahatannya. Dan harus ada kesadaran atas asal-usul uang tersebut. Nah, pertanyaannya, jika Mail dan Nikita Mirzani sama-sama turut serta dalam tindak pidana asal ya, mengapa hanya Nikita yang dinyatakan turut serta TPPU sementara Mail dibebaskan? Jadi kalau misalnya Mail tidak terlibat aliran dan penguasaan uang itu ya, itu sah ya. Tapi amar putusan tidak menjelaskan perbedaan peran itu secara tegas. Inilah yang menjadi masalah ya. Peran pidana tidak dibedakan tapi akibat hukumnya dibedakan. Jadi dalam hukum pidana, sahabat channel, ini cacat logika. Nah, implikasi hukumnya apa sih ya? Ketika semua terdakwa disebut turut serta ya, tidak ada pelaku utama. Unsur TPPU hanya dibebankan ke satu pihak ya, maka muncul pertanyaan hukum yang sangat serius. Turut serta terhadap siapa? Jadi pertanyaan ini bukan emosi ya, ini pertanyaan yuridis murni. Dan pertanyaan seperti inilah yang menjadi pintu kasasi ya, karena menyangkut kesalahan penerapan hukum, bukan sekedar penilaian fakta. Jadi sahabat channel, ini bukan soal membela siapa ya, ini soal konsistensi dan ketepatan logika hukum pidana. Kalau dua orang sama-sama disebut turut serta, maka harus ada pelaku utama yang jelas. Kalau TPPU hanya dilekatkan ke satu pihak ya, maka peran pidananya wajib dijelaskan secara tegas. Tanpa itu putusan memang sah secara formal ya, tapi lemah secara konstruksi hukum. Dan disitulah letak keganjilannya. Bahwa putusan pengadilan negeri ya Jakarta Selatan dengan putusan pengadilan tinggi DKI itu, menurut saya bahwa itu adalah putusan yang seharusnya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Kenapa alasannya? Bahwa di dalam peristiwa ini ya, yang menjadi objek itu adalah skincare yang diduga keras ya, diduga keras bahwa skincare itu ada ilegal ya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup ya, ada liris dari BPOM, ada bukti uji lab bahwa skincare ini berbahaya. Itu sekali lagi saya mengatakan bahwa kedua putusan ini seharusnya itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan.